Selamat datang di Nada Narasi, podcast suara inspiratif, tempat berbagi cerita, ilmu, dan harapan untuk masa depan pendidikan anak usia dini. Bersama saya Zuhirda Eviani dan juga Saya Melanie Febriana. yang tentunya pada episode kali ini kita bersama narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Rohina selaku Kepala Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat reflektif, yaitu meneguhkan arah keilmuan dan peran strategis mahasiswa PIAUD dalam menjawab tantangan pendidikan Islam anak usia dini. Selamat pagi Ibu Rohina. Apa kabarnya Ibu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia teman-teman mahasiswa HMPS yang hebat. Baik, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih strategi mahasiswa dalam menjawab tantangan pendidikan Islam anak usia dini untuk menjawab tantangan-tantangan mereka di masa depan nanti dan agar selaras dengan visi misi program studi. Karena kita juga sekarang sudah langsung bersama Ibu Kaprodi, mungkin teman-teman sobat online pada episode kali ini bisa menyaksikan kita sedang berbincang santai. Kita ini penasaran Ibu sebagai mahasiswa, kami sebagai mahasiswa penasaran nih, gimana sih Prodi menyiapkan, terutama Prodi PIAUD itu menyiapkan kami sebagai mahasiswa dalam agar nanti kita lulus sebagai pendidik PIAUD yang sangat dibutuhkan di masyarakat dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama terkhusus di Yogyakarta dan sekitarnya Ibu. Dan apa sih upaya program studi Prodi PIAUD ini dalam mempersiapkan kami? Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman HMPS ini yang luar biasa ini. Strategi yang harus kita lakukan di dalam pengembangan program studi PIAUD ke depan tentu tidak lepas dari kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan. Itu yang pertama, karena dunia kita sekarang tentu berbeda dengan masa-masa yang lalu ya. Beberapa dekade yang lalu tentu keadaan kita tidak seperti ini. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus selalu menyelaraskan dengan visi prodi yang tentunya adalah turunan dari visi fakultas dan juga universitas, di mana kita selalu ingin mencoba untuk mengintegrasikan bagaimana nilai-nilai keislaman dan keilmuan itu menjadi ciri khas yang selalu kita tekankan di dalam pengembangan keilmuan prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga khususnya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bagaimana upaya pengembangan kita ada pada core-nya, yaitu di kurikulum. Sehingga kurikulum prodi PIAUD ini adalah menjadi basis dari pengembangan keilmuan prodi dan juga bagaimana nilai-nilai keislaman itu dikembangkan, sehingga kita menekankan dua aspek itu di dalam pengembangan keilmuan prodi. Nilai-nilai keislaman menjadi ciri khas dari UIN Sunan Kalijaga tentunya, dan menjadi ciri khas dari prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga karena menjadi turunan dari visi keilmuan UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu pengembangan kurikulum ini menjadi hal yang tentu kita selalu adaptasikan dengan perubahan-perubahan. Sehingga di dalam kurikulum yang terbaru di kurikulum 2024 ini kita insya Allah sudah mengadaptasi bagaimana kurikulum PIAUD disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan metode pembelajaran yang tentunya juga kita selaraskan dengan perkembangan, di mana kita sekarang sudah berbasis outcome based education, sehingga seluruh kegiatan mata kuliah kita tidak hanya ditekankan pada nilai teori-teori yang dikembangkan di kelas, tapi juga menjadi basis bagaimana mahasiswa kita ditekankan untuk praktik dan diberikan skill-skill terkait dengan keilmuan prodi khususnya.
Jadi untuk kurikulumnya sendiri itu dari prodi sendiri selalu beradaptasi ya Ibu ya. Jadi setiap tahunnya pasti beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru dan lebih menekankan kepada praktik agar nanti mahasiswa ketika lulus itu sudah mendapatkan skill untuk bisa terjun langsung ke masyarakat, begitu nggak Ibu ya? Betul sekali. Dan di samping itu juga kita harus menekankan bagaimana mutu dari lembaga. Dan alhamdulillah di Prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga ini kita sudah mendapatkan akreditasi FIBA internasional dan juga unggul. Nah, itu menjadi basis dari bagaimana Prodi PIAUD UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk menjaga mutu dan kualitas prodi kita. Masya Allah, keren sekali ya Prodi PIAUD kita kali ini yang sudah mendapatkan akreditasi yang sangat unggul, yaitu akreditasi FIBA tersendiri. Nah selanjutnya kalau dari harapan Prodi sendiri, lulusan idealnya itu seperti apa sih Bu? Kemampuan apa yang paling penting yang Prodi harapkan pada sejak dini, dan kami sebagai lulusan nantinya sikap dan kemampuan penting sejak awal itu bagaimana Ibu? Ya, kalau kita merujuk pada profil lulusan Prodi PIAUD, tentu ada dua profil yang ingin kita kembangkan di prodi kita. Yang pertama tentu adalah menjadi seorang pendidik PAUD, ya, menjadi seorang pendidik PAUD baik itu di satuan PAUD maupun di sekolah dasar awal. Yang kedua adalah menjadi administrator pendidikan, ya, dan ini wilayahnya sangat luas ya, baik itu bisa menjadi direktur, ya, bisa menjadi asisten direktur, ataupun bisa menjadi supervisor, bisa menjadi content creator dan sebagainya. Itu bisa juga menjadi profil lulusan yang dikembangkan dari Prodi PIAUD. Nah, harapan kami tentu alumni kita ya tidak lepas dari profil lulusan yang ingin kita kembangkan tadi. Dan tentunya yang ingin kita harapkan adalah lulusan kita memiliki skill dan keilmuan PIAUD yang memang bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmuan, baik itu akan dikembangkan di lembaga satuan PAUD maupun menjadi administrator pendidikan. Dan itu karena ingin kita kembangkan adalah ciri khas dari nilai-nilai PIAUD yang tentu harus kita bawa ya sampai kita menjadi seorang alumni sekalipun, itu harus melekat di dalam diri kita. Saya kira itu. Nah pastinya kita sebagai nantinya di pendidik PIAUD itu sendiri, kita perlu nih menekankan keislaman dan keilmuan, yaitu visi dari FITK dan Prodi PIAUD itu sendiri. Jadi dari harapan Prodi sendiri, kita nanti sebagai mahasiswa itu sejalan dengan apa yang telah dibangun dari Prodi sendiri ya Ibu, tidak keluar jalur, jadi tetap jadi pendidik, tetap jadi administrator di bidang pendidikan juga, seperti itu dari harapan dari harapan Prodi sendiri. Selain yang selanjutnya nih Bu, kami kan mahasiswa pasti mendapatkan materi perkuliahan. Nah kita sebagai tenaga pendidik anak usia dini kan pasti banyak ya kayak out of the box gitu, nggak bisa ditebak karakternya, ciri khasnya. Nah apa sih yang perlu kita siapkan kita pupuk dari awal kuliah nih, ketika kita masuk diterima jadi mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini? Hal apa sih yang paling penting selain materi yang kita dapatkan? Misal apakah kita harus menemukan kreativitas? Kan tidak semua mahasiswa itu basicnya punya kreativitas yang misal bisa harus menggambar atau mewarnai, menari, seni dan lain-lain. Apakah itu harus dipupuk dari awal, dan apa saja Ibu misal, atau kreativitas apa saja? Kita harus bisa bercakap, terus kesabaran, apakah kita harus mulai dari kuliah atau ketika kita lulus nanti baru kita belajar seperti itu? Ya. Baik, yang pertama tentu kita harus yakinkan dulu dalam diri kita bahwa menjadi mahasiswa PIAUD itu membanggakan. Menjadi mahasiswa PIAUD itu hebat.
menjadi mahasiswa PIAUD itu keren. Nah, itu harus kita yakinkan dulu kepada mahasiswa kita bahwa tujuan kita untuk memasuki prodi PIAUD adalah memang benar-benar memiliki tekad untuk menjadi seorang pendidik PAUD ya. Itu yang pertama yang harus kita tekankan. Yang kedua, kita mempersiapkan mental mahasiswa kita, terutama mempersiapkan skill-skill yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik PAUD. Nah, oleh karena itu, di dalam pengembangan baik di kurikulum kita maupun di dalam praktek-praktek perkuliahan, kita arahkan ke sana. Di antaranya ya kita memiliki mata kuliah PLP ya, pengenalan lingkungan pendidikan, yang itu menjadi bagian dari proses bagaimana mahasiswa PIAUD benar-benar dipersiapkan betul untuk menjadi seorang pendidik PAUD yang berkompeten di bidangnya. Nah, ini menjadi pengalaman bagi mahasiswa kita untuk mendapatkan skill langsung di sekolah ya, maupun mempraktekkan teori-teori pembelajaran yang didapatkan dari kelas. Di samping itu juga tugas-tugas mahasiswa yang tentu juga tidak lepas dari bimbingan dari dosen pengampu yang insya Allah saat ini sudah kita arahkan ke pengembangan bagaimana mahasiswa itu tidak hanya mumpuni di dalam penguasaan teori-teori perkuliahan, tetapi juga mampu di dalam mempraktekkan di lapangan dan juga skill-skill kepautan yang harus memang dipersiapkan dari awal. Nah, oleh karena itu kita mempersiapkan baik itu sumber daya dosen kita, kurikulum kita, maupun sumber-sumber daya yang lain yang bisa kita manfaatkan, keterlibatan dari berbagai pihak, diantaranya adalah organisasi kemahasiswaan ya, teman-teman HMPS ini juga sudah luar biasa bagaimana mengorganisir mahasiswa kita untuk selalu mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas mahasiswa PIAUD dengan berbagai macam program-program yang keren-keren ya, hebat-hebat. Nah, oleh karena itu kita harus saling bersinergi dari berbagai unsur, baik itu dari kebijakan pemerintah, kebijakan universitas, fakultas, dan kita di dalam prodi, di internal kita sendiri mempersiapkan sumber daya dosen, mahasiswa, dan networking kita, jaringan-jaringan kita yang bisa kita libatkan untuk membangun dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa PIAUD kita. Itu saya kira. Di sisi persiapan dari prodi dan persiapan dari pribadi masing-masing mahasiswa, dari kepercayaan diri maupun dari mental, dan persiapan prodi yang tentunya itu sangat dirancang secara matang oleh prodi sendiri untuk mempersiapkan kami ya Ibu. Tapi ketika kami lulus dari prodi PIAUD kan tidak lepas dari yang namanya tantangan-tantangan. Jadi tantangan apa saja sih ketika nanti lulusan PIAUD ini terjun ke pekerjaan dunia pendidikan? Apa sih tantangan yang mungkin dari kita bisa persiapkan dari sekarang untuk menghadapi tantangan tersebut? Apakah nanti tantangannya apakah bisa dilewati, atau nanti tantangan-tantangan tersebut itu kita mampu menciptakan solusi baru dari tantangan-tantangan tersebut? Jadi yang perlu kita persiapkan atau kita ketahui tantangan-tantangan apa saja mungkin untuk mempersiapkan ke depannya agar kita tidak terlalu kaget nih Bu ketika besok bekerja, oh ternyata yang kita harapkan selama kuliah mungkin jauh berbeda, jadi nggak terlalu kaget gitu, seperti itu tantangan apa saja gitu. Dan bagaimana prodi itu bisa membekali agar siap menghadapi di lapangan nantinya. Gitu. Ya, tentu setiap prodi itu punya tantangan sendiri. Nah, itu yang harus perlu kita ingat ya, bahwa tantangan itu jangan dijadikan sebagai sumber masalah, tapi dijadikan sebagai sumber semangat ya, motivasi bagi kita dan mahasiswa PIAUD khususnya untuk menghadapi bahwa fenomena
realitas yang ada di lapangan bahwa ya tantangan mahasiswa PIAUD ke depan tentu akan mengalami masa-masa yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, karena tadi ya, setiap perkembangan, setiap perubahan zaman pasti akan memiliki tantangannya tersendiri. Nah, setiap tantangan yang kita hadapi, nah, yang perlu kita persiapkan tentu adalah tadi mental mahasiswa kita. Di mana kita dari awal mempersiapkan bahwa untuk menjadi mahasiswa PIAUD ya harus punya mental yang kuat bahwa memasuki prodi PIAUD dan menjadi mahasiswa PIAUD adalah menjadi pilihan yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama, sehingga tidak ada kata penyesalan ya. Tidak ada penyesalan untuk masuk di prodi PIAUD ini. Sehingga kita ketika menjadikan mental kita kuat, mahasiswa kita menghadapi kenyataan apapun di lapangan nantinya tidak tidak gampang ya untuk melihat segala macam problem realitas yang ada di lapangan. Dan tentu di dalam proses kita di perkuliahan ini tadi kita mempersiapkan ya dengan berbagai macam hal, terutama adalah skill-skill yang harus dimiliki, kemudian juga kemampuan keilmuan yang harus mumpuni ya. Ya, tentu itu menjadi bekal bagi mahasiswa kita untuk bagaimana mengembangkan diri kita menjadi orang yang paling tidak mempunyai nilai kemanfaatan di masyarakat. Itu yang terpenting. Ya, harapan kami tentu mahasiswa lulusan kami adalah tidak lepas dari profil lulusan yang sudah kita canangkan ya dengan dua profil tadi. Yang pertama adalah tentu harapan kami ya mahasiswa PIAUD ya menjadi pendidik di PAUD ya, menjadi agen perubahan untuk mengembangkan dunia pendidikan anak usia dini ke depan menjadi lebih baik, lebih maju ya, lebih memiliki daya saing di dalam perkembangan persaingan lembaga pendidikan yang sangat ketat ya. Nah, harapan kami ya mahasiswa PIAUD khususnya UIN Sunan Kalijaga memiliki skill-skill yang bisa mengembangkan lembaga PIAUD ke depan menjadi lembaga yang kompetitif di situ. Nah, tentu tantangan itu ya harus kita hadapi. Nah, baik, tentunya banyak ya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di luar sana, dan tadi Ibu juga sudah menjelaskan bagaimana kita dipersiapkan di prodi ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dan juga kita dapat bermanfaat di luar di masyarakat nantinya gitu. Baik Ibu, selanjutnya adakah tips dan saran Ibu dari Ibu untuk kami agar bisa membangun jiwa pendidik yang kuat sejak awal kuliah gitu Ibu? Ya, tentu yang pertama yang harus dimiliki mahasiswa kita adalah memiliki mental yang kuat ya. Karena itu menjadi fondasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang kuat adalah memiliki mental yang kuat. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan terbuka terhadap perubahan. Ya, kita harus bersikap inklusif ya, memandang segala macam perbedaan pandangan yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk pemikiran kita ke depan, selalu terbuka dan beradaptasi dengan berbagai macam perubahan dan tantangan yang ada. Yang ketiga, tentu mahasiswa kita juga harus dibekali dengan kreativitas, skill-skill, keterampilan maupun kemampuan yang harus dipersiapkan dari sejak perkuliahan sampai pada proses akhir. Harus dipersiapkan betul bagaimana mahasiswa juga memiliki kreativitas yang tinggi dan melakukan inovasi-inovasi sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang selalu produktif ya, baik dari sisi keilmuan maupun dari
aspek-aspek yang lain ya. Pengembangan mahasiswa kita tidak hanya dari sisi aspek akademik saja, tapi juga pengembangan di bidang non-akademik tentunya. Nah, yang keempat, mahasiswa kita juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya, yang efektif dan komunikasi yang baik. Ini menjadi bekal bagi kita ke depan, bagaimana kita mampu berjejaring, ya, bagaimana kita mampu melakukan networking dengan berbagai macam pihak, itu selalu kita butuhkan, dan kemampuan yang harus kita miliki adalah komunikasi. Nah, oleh karena itu tentu kita harus mempersiapkan mahasiswa kita juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ya, tentunya. Dan berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan kemampuan leadership, ya, kepemimpinan di mahasiswa kita agar memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, ya, memiliki skill leadership yang bagus, ya, karena itu menjadi bagian dari kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa kita, dan mempersiapkan mahasiswa kita ke depan untuk menjadi mahasiswa yang mampu berkompetisi di dunia luar. Saya kira itu. Nah, berarti ada 5 tips nih dari Ibu Rohinah, dan yang pertama yaitu tadi mental, persiapan mental. Terus kita juga sebagai mahasiswa juga harus proaktif dan terbuka, dan juga kita mampu mempunyai kemampuan komunikasi dan leadership seperti itu. Mungkin teman-teman yang menyimak, Sobat Piaut yang menyimak podcast pada episode kali ini, yang mungkin masih bingung atau kok aku masih merasa salah jurusan. Sebenarnya kalian tidak salah jurusan, karena yang disampaikan oleh Bu Rohinah tadi bahwasannya kita tuh masuk Piaut itu tidak salah. Kita tuh di sini menjadi generasi yang hebat. Maksud generasi yang hebat adalah nanti kita mempersiapkan generasi emas untuk yang akan datang, seperti itu. Jadi kita kan bersinggungan dengan anak usia dini, ya. Jadi tentu saja nanti kita mempersiapkan anak-anak usia dini untuk menjadi seseorang yang hebat itu berawal dari kita. Jadi bagi teman-teman yang masih bimbang, atau bagi teman-teman yang ingin masuk Piaut tapi masih bimbang, jangan ragu untuk masuk Piaut, karena di sini dari program studi Piaut sendiri sudah mempersiapkan upaya-upaya dan strategi untuk mempersiapkan kita sebagai calon tenaga pendidik dalam menghadapi tantangan dan juga tantangan-tantangan yang ada dalam dunia luar, dunia kerja, terutama di bidang pendidikan. Dan juga nanti kita diberikan skill. Jadi kita tidak hanya diberikan materi saja, tetapi kita juga diberikan skill untuk seperti komunikasi. Jadi janganlah ragu untuk masuk ke Piaut seperti itu. Teman-teman juga yang masih ragu, janganlah ragu, karena sebenarnya selama teman-teman berkuliah di program studi pendidikan Islam anak usia dini ini, kalian sudah dipersiapkan secara matang oleh program studi untuk kalian bermanfaat bagi masyarakat dan juga dunia luar, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rohinah yang sudah sangat keren sekali ya menjelaskan bagaimana prodi kita itu sangat bermanfaat di luar maupun di prodi kita ini sendiri gitu. Nah, terima kasih Ibu Rohinah, dan semoga setiap kata yang disampaikan mampu meneguhkan kembali arah kita dalam menjalankan peran strategis di dunia pendidikan anak usia dini, karena sejatinya tantangan adalah peluang bagi kita untuk terus tumbuh. Jangan lupa untuk belajar berdiskusi dan berkontribusi, karena dari ruang kecil dapat lahir perubahan besar. Tetap semangat, tetap menginspirasi, dan sampai jumpa di Nada Narasi episode selanjutnya. Dadah.